Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah Ananda, hari ini kita kembali belajar PKN ya. Seperti biasa di setiap hari Jumat kita belajar PKN. Namun kali ini Ustazah akan memberikan penjelasan mengenai materi kita itu dari Ustazah sendiri ya. Jadi Ustazah tidak memberikan video dari YouTube, melainkan video penjelasan dari Ustazah sendiri. Nah, harapan Taza di sini Ananda semua menyimak penjelasan dari Ustazah dan semoga Ananda dapat menyerap ya materi kita untuk hari ini. Mohon untuk tidak di skip ya materinya ya. Minggu lalu, Ustazah telah mengirimkan link video dari YouTube mengenai makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Nah, kali ini Ustazah akan menjelaskan secara langsung latar belakang kebangkitan nasional itu sendiri. Nah, jadi praktik tanam paksa yang terjadi pada masa kolonial Belanda itu membuat berbagai pihak, termasuk orang-orang Belanda sendiri, memberikan kritik tajam. Jadi, praktik tanam paksa itu akhirnya diberhentikan pada tahun 1879 setelah dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Nah, jadi setelah itu para pengusaha asing diberi hak untuk menanam modal di Indonesia. Nah, kebijakan ini disebut kebijakan pintu terbuka. Jadi, efek lanjutan dari kebijakan pintu terbuka itu adalah kebutuhan atas tenaga kerja yang cukup terampil dari penduduk pribumi meningkat. Tak hanya kebutuhan tenaga kerja pada perusahaan yang meningkat, pemerintahan Hindia Belanda juga membutuhkan tenaga kerja dari pribumi untuk bidang administratif. Nah, oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda itu mulai mendirikan dan membuka sekolah-sekolah untuk penduduk pribumi. Jadi, awalnya pemerintah Hindia Belanda itu hanya mendirikan sekolah tingkat rendah, tetapi karena dibutuhkan, dibukalah pula sekolah tingkat menengah dan sekolah tingkat tinggi. Karena pemerintahan Hindia Belanda ini tadi membutuhkan tenaga kerja penduduk pribumi itu juga di bidang administratif ya. Jadi diperlukan ilmu dulu, disekolahkan dulu penduduk pribumi ini, kemudian akan dijadikan tenaga sebagai tenaga kerja gitu, tenaga kerjanya mereka seperti itu. Meskipun perkembangan pendidikan masih tergolong sangat terbatas pada masa kolonial Hindia Belanda, tetapi telah melahirkan sejumlah kaum terpelajar pribumi. Nah, para kaum pelajar pribumi ini mulai menyadari keberadaan bangsanya sebagai bangsa yang tertindas karena mereka tadi sudah disekolahkan, mereka sudah mendapatkan ilmu. Akhirnya mereka menyadari kalau mereka ini adalah bangsa yang tertindas. Nah, atas dasar kesadaran tersebut mulai muncul berbagai gerakan dan organisasi yang menyadari pentingnya persatuan dan perjuangan untuk kemerdekaan dan kebebasan, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Perkembangan organisasi-organisasi modern dipengaruhi oleh adanya politik etis. Jadi, politik etis itu merupakan suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Secara nyata, pemikiran ini merupakan sebuah kritik terhadap politik tanam paksa yang diberlakukan oleh Belanda. Nah, salah satu efek yang sangat penting adalah lahirnya organisasi Budi Utomo. Ya, jadi Budi Utomo itu bukan nama orang ya, tapi nama organisasi. Nah, organisasi ini berdiri atas inisiatif Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ya, Ananda bisa buka bukunya halaman 100 ya. Di sana lengkap dijelaskan asal mula berdirinya organisasi Budi Utomo ini. Nah, jadi tanggal berdirinya organisasi Budi Utomo ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Jadi Hari Kebangkitan Nasional itu diperingati setiap tanggal 20 Mei 1908 ya. Jadi setiap tanggal 20 Mei itu adalah merupakan Hari Kebangkitan Nasional. Karena apa? Karena pada tanggal 20 Mei itu adalah bertepatan dengan berdirinya organisasi Budi Utomo. Seperti itu. Nah, kemudian sedikit singkat ya,
Ustazah jelaskan kalau Budi Utomo itu berasal dari istilah Budi yang berarti perangai atau tabiat, kemudian Utomo yang berarti baik atau luhur. Jadi makna dari Budi Utomo itu adalah perkumpulan yang akan mencapai suatu tujuan yang didasarkan pada keluhuran budi atau kebaikan tabiat. Nah, Budi Utomo itu sendiri merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang memberikan inspirasi kepada kaum nasionalis untuk berjuang dengan organisasi modern. Jadi pada dasarnya Budi Utomo itu merupakan organisasi yang bersifat sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, organisasi Budi Utomo ini ingin memajukan pengajaran dan kebudayaan dalam berbagai bidang, seperti bidang pertanian, peternakan, perdagangan, teknik, dan industri. Nah, berbagai usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, contohnya mengembangkan sistem pengajaran dengan hal yang dicita-citakan oleh Dr. Wahidin ini tadi. Kemudian yang kedua, mengembangkan pertanian, peternakan, dan perdagangan. Lalu mengembangkan seni dan industri. Kemudian yang terakhir itu menghidupkan kembali dan melestarikan kebudayaan. Kemudian organisasi yang kedua itu adalah Sarekat Islam. Jadi semangat nasionalisme itu menjalar pada organisasi Sarekat Islam yang berdiri 3 tahun setelah terbentuknya Budi Utomo. Organisasi ini semula bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI yang pertama kali didirikan oleh Tirto Adi Suryo pada tahun 1909 ya, di Batavia atau yang sekarang dikenal dengan Jakarta. Kemudian setahun kemudian ia mendirikan organisasi yang sama di Bogor, dan pembentukan organisasi itu dilatar belakangi oleh atas dasar keprihatinan dari Tirto Adi Suryo ini sendiri terhadap para pedagang pribumi yang kurang mampu bersaing dengan pedagang dari luar seperti pedagang Tionghoa dan pedagang dari India seperti itu. Nah, keprihatinan Tirto Adi Suryo itu diutarakannya kepada Haji Samanhudi. Nah, kemudian akhirnya Haji Samanhudi ini pun mendirikan Sarekat Dagang Islam di Solo tahun 1911. Oke. Pembentukan SDI atau Sarekat Dagang Islam ini didasarkan pada agama, yaitu agama Islam, dan ekonomi, yaitu menghimpun dan memperkuat kemampuan para pedagang Islam agar dapat bersaing dengan para pedagang yang lain, terutama para pedagang Tionghoa dan para pedagang India. Selain itu, muncullah organisasi Indische Partij atau IP yang memiliki tujuan untuk meningkatkan jiwa nasionalisme, untuk memajukan tanah air berlandaskan jiwa nasional, dan mempersiapkan kehidupan rakyat yang bebas merdeka. Nah, sejatinya IP ini merupakan organisasi yang menginginkan adanya kerjasama antara orang Indonesia dan Bumi Putra untuk mencapai tujuan dari IP itu sendiri. Nah, tujuannya itu terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh tiga serangkai. Tiga serangkai ini adalah para pendiri dari Indische Partij ini tadi. Ya, jadi tiga serangkai ini adalah pendiri dari IP, dan mereka melakukan upaya itu diantaranya menyerap cita-cita nasional Hindia, kemudian memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan baik di bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan, kemudian memberantas berbagai usaha yang membangkitkan kebencian antar agama, lalu memperbesar pengaruh pro-Hindia di pemerintahan. Kemudian berusaha mendapatkan hak bagi semua orang Hindia, dan dalam pengajaran harus bertujuan bagi kepentingan ekonomi Hindia dan memperkuat mereka yang ekonominya lemah, seperti itu. Jadi pada masa itu, salah seorang pencetus Indische Partij atau IP ini, yaitu Douwes Dekker, itu melihat adanya diskriminasi antara keturunan Belanda murni dan kaum Indo. Selain itu, Douwes Dekker ini juga melihat adanya penderitaan masyarakat Indonesia pada umumnya. Douwes Dekker ini beranggapan bahwa nasib kaum Indo itu tidak ditentukan oleh pemerintah kolonial, tetapi ditentukan oleh adanya kerjasama antara rakyat Indonesia lainnya. Nah, Douwes Dekker ini menghendaki adanya integrasi golongan Indo dengan cara peleburan ke dalam masyarakat Indonesia. Jadi akhirnya
Indische Partij atau IP ini pun secara terbuka mengkritik pemerintah Belanda dan menuntut kemerdekaan Indonesia. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi organisasi IP ini menuntut kemerdekaan Indonesia karena melihat masyarakat Indonesia ini tertindas seperti itu, tidak diuntungkan seperti itu. Kemudian Indische Partij ini, IP ini berkomitmen untuk menyatukan semua golongan di Indonesia, baik golongan Indonesia asli, golongan Tionghoa, Arab maupun golongan Indo. Nah, mereka akan dipadukan dalam kesatuan bangsa dengan semangat nasionalisme Indonesia. Pergerakan masif IP ini membuat Belanda berencana menangkap 3 serangkai, yaitu pendiri dari IP ini tadi. Nah, karena memberontak ya, karena IP ini tadi mau menuntut kemerdekaan Indonesia, kritik keras dari IP itu membuat Belanda ini marah. Jadi pemerintah Belanda itu membuat ketiga pemimpin IP itu ditangkap dan dibuang ke negara Belanda pada tahun 1913 ya. Jadi Belanda beralasan bahwa organisasi IP ini bersifat politik serta mengganggu ketertiban umum. Seperti itu kata Belanda ya. Kemudian permohonan IP untuk mendapat pengakuan sebagai badan hukum itu ditolak secara tegas. Nah, selanjutnya IP ini dinyatakan sebagai partai terlarang, itu dimulai sejak tanggal 4 Maret 1913. Tetapi, walaupun berumur pendek, organisasi IP ini dengan garis politiknya yang tegas dan revolusioner itu sangat berpengaruh di kalangan nasionalis kala itu. Jadi mereka itu pun menjadi semakin berani secara terang-terangan untuk membentuk organisasi yang menggalang untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi ibaratnya itu IP ini menjadi pencetus ya, organisasi yang berani menuntut kemerdekaan atas dasar melihat dari warga masyarakat Indonesia yang ditindas, masyarakat Indonesia yang tidak diuntungkan, akhirnya mereka menuntut suatu kemerdekaan untuk Indonesia itu sendiri. Seperti itu. Baiklah Ananda, itu saja materi yang dapat Ustazah sampaikan pada hari ini. Ustazah harap ada yang bisa Ananda serap, ambil hikmahnya. Jadi kita perlu sekolah ya, kita perlu sekolah agar kita tahu kita ini sudah merdeka atau belum, kita masih tertindas atau tidak. Kita perlu wawasan, kita perlu ilmu yang tinggi agar kita bisa mewujudkan suatu kemerdekaan yang sesungguhnya. Oke, jadi itu saja materi untuk hari ini. Untuk bagi Ananda yang merasa ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan, Ananda boleh japri dengan Ustazah, atau jika ada yang ingin didiskusikan boleh ditanyakan di grup ya. Jadi itu saja, lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.